Rekor ini maksimal 45 ya? Iya. 45 Oke. maksimal. Oke. 3, 2, 1. Buah kedondong, buah melon. Assalamualaikum wahai penonton. Kembali lagi dengan saya Dr. Gigi David Setia dalam acara podcast Kesehatan Gigi dan Mulut. Oke, ngomongin masalah kesehatan gigi dan mulut. Pasti teman-teman mikir cabut, tambal. Sebenarnya di gigi dan mulut nggak cuma itu aja. Ada yang berhubungan dengan gusi, ada yang berhubungan dengan jaringan periodontal. Nah, oleh sebab itu kita datangkan narasumber yang sangat luar biasa. Ini jauh-jauh nih ya. Jauh-jauh di luar kota Malang kayaknya. Dari Kabupaten Malang. Oke, langsung aja kita sambut pemateri kita, Dr. Gigi Ega Lusida, spesialis periodontia. Oke, selamat pagi ya dokter. Pagi. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi menuju siang kayaknya dok. Pagi menuju siang. Oke, masih semangat ya dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke dokter. Mungkin kalau kata orang tak kenal maka tak sayang, kalau udah kenal sayang-sayangan. Bahaya itu ya. Oh bahaya ya dok ya, kalau sama-sama cowok apalagi. Sama-sama cowok bahaya. Oke dokter, mungkin bisa dikenali nama lengkap, alamat lengkap, mungkin juga NIK, NPWP, nomor rumah. Oh, nggak perlu ya dok? Enggak usah. Kartu Oke. kredit enggak usah ya. Oh nggak usah, nanti dipanggil Cortex ya. Iya, dipanggil. Oke, silakan dokter. Oke. Perkenalan dulu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Dr. Gigi Ega Lusida Chandrakumala, spesialis perio dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya dan juga Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Brawijaya. Pada pagi hari ini kita akan berbincang santai dengan Dr. David. Kita santai aja ya dok ya. Ya, Ini bikin santai aja ya dok ya. santai. Oke, santai aja. Oke dokter, mungkin kita mulai dari perio. Ya. Kadang orang-orang itu nggak tahu perio itu apa sih dok sebenarnya. Mungkin bisa dijelasin perio di gigi dan mulut itu seperti apa dokter? Ya, jadi jaringan periodontal itu seringkali tidak diketahui oleh masyarakat, gitu ya. Betul loh. Dan seringkali dilupakan tentang kesehatannya. Nggak tahu malah. Iya, karena orang fokusnya gigi berlubang. Gigi berlubang. Tapi jaringan periodontal ini sebetulnya sangat penting sekali. Jaringan periodontal ini menyangkut tentang gusi, kemudian tulang di sekitar gigi, yang dimana dia fungsinya menyangga gigi gitu. Jadi kalau dia rusak, walaupun giginya utuh, tidak punya berlubang, tapi bisa goyang dan lepas sendiri. Bisa goyang ya dok ya? Iya dong. Gitu. Jadi kalau lepas eman, dia tidak ada lubang, seringkali lepas. Biasanya pasien tanya begitu ya. Jadi kok dok saya kok nggak ada lubang. Nggak ada lubang, tiba-tiba goyang. Goyang gitu ya. Nah kalau sudah goyang, susah, kadang sampai susah untuk dipertahankan. Akhirnya dia harus terpaksa lepas sendiri. Ada mitos sih dok sebenarnya. Bener nggak sih dok kalau gigi goyang itu disawer dok, biar makin goyang gitu ya? Ini kalau goyangnya biduan ya. Itu kalau giginya biduan. Iya, giginya biduan. Oke, balik lagi dokter. Mungkin kalau masalah kita ngobrol masalah periodontal seperti itu ya dok ya. Di periodontal itu sebenarnya ada apa aja sih dok di dalamnya itu? Apakah ada jaringan-jaringan yang menyusun atau mungkin di dalamnya juga ada inti-intinya sendiri? Itu gimana dokter kalau jaringan periodontal kita ngomongnya? Jadi simpelnya jaringan periodontal itu kita ada 4 ya. Satu dia gusi. Oke, ada gusi gusi yang melingling gigi yang kita bisa lihat sehari-hari ya. Oke. Warnanya merah gitu Oke. ya. Merah muda pink ya. Pink ya, karena kalau perubahan warna ini juga bisa tergolong suatu penyakit nanti ya. Iya. Kita bahas nanti ya. Oke, kita bahas ya. Nah, kemudian yang kedua tentang tulang ya. Nah, tulang ini biasanya dia fungsinya memang tempat menyangga gigi itu. Tempat menyangga Jadi giginya. istilahnya tulang ini kayak tanah dalam bangunan rumah kita gitu ya. Diasumsikan tanah gitu. Jadi tanah. Jadi kalau nggak ada tanah rumah kita ngawang gitu. Lama medeni terbang gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sementum. Sementum ini berupa sel. Biasanya tidak kita bisa lihat ya. Dengan mudah kecuali nanti harus dibedah. Karena di dalam ya. Iya, karena di dalam ya kita nggak lihat. Kemudian yang ketiga adalah ligamen periodontal. Ligamen periodontal ini seperti otot ya. Fungsinya apa? Dia sebenarnya shock breaker. Ya, jadi kalau kita ngunyah itu kan tenaganya kuat banget ya. Ya, sampai berapa newton begitu ya. Apalagi kalau misalkan makan kacang 1 kilo ya. Iya, kacang nggak sak kerikilnya tapi ya. Cuman kacangnya aja.
Nah, itu Oke. dia fungsinya adalah menahan kekuatan kunyah yang cukup besar. Jadi dia kalau di mobil kita fungsinya shock breaker. Shock breakernya. Supaya nggak terjadi patah gitu. Nah, tulang gigi kita ini kan termasuk organ yang kuat banget ya. Paling kuat ya kayaknya, Dok, ya. Kuat gitu. Jadi setara dengan tulang kita. Ya, jadi kalau dia digunakan untuk mengunyah dengan tenaga yang besar, kemudian dia keras ketemu keras, maka kita bisa bayangkan Pecah. patah gitu kan ya, patah atau pecah gitu. Oke, Dokter. Nah, fungsinya ligamen ini adalah otot yang di akar gigi, jadi dia fungsinya sebagai shock breaker. Oke, Dokter. Jadi ada 4 jadi Dok Ada ya. 4. Ada 4. Sekarang kalau kita udah tahu nih periodontal itu seperti apa. Terus kita belajar tentang penyakitnya, Dok. Penyakit yang paling sering ya atau mungkin yang dokter temui ini kan praktek udah lama ya, Dok ya kayaknya. Waduh, sudah lama. Sudah lama, mungkin berapa tahun ini, Dok? Waduh. Udah nggak bisa dihitung nih kan. Hampir 15 tahun saya. Oh, 15 praktek ya. tahun ya. Itu dari SD, SMP, SMA masih tambah lagi itu ya 15 tahun iya. itu, Dok ya. Dokter udah praktek di mana aja, Dok, kalau boleh tahu nih? Saya praktek di RSI Unisma, RSI di Unisma, Prima Husada, Rumah Sakit Prima Prima Husada. kemudian praktek mandiri juga. Oh, ada praktek mandiri. Jadi kalau mau eksklusif kayak praktek mandiri boleh nih, Dok. Oke, back to the topic. Kita ngomongin sekarang penyakitnya, Dok, tadi ya. Kita penyakit periodontal tadi yang paling sering ditemuin atau mungkin yang paling berbahaya menurut dokter tuh gimana, Dokter? Apa aja, Dok? Iya. Jadi sebenarnya yang paling sering ditemui dulu ya. Yang paling sering itu ditemui. biasanya penyakit yang menyerang gusi dulu. Penyakit yang menyerang gusi ini biasanya adalah kita sebut dengan gingivitis. Gingivitis itu biasanya ditandai dengan gusi yang kemerahan, kemudian dia mudah berdarah, ya, dan seringkali memang pada pasien-pasien tertentu dia akan perdarahannya akan lebih banyak daripada lebih banyak, gitu orang ya, normal ya, gitu. Misalkan pada wanita ya, kita seringkali kenapa duduk? Wanita ini agak bahaya nih. Ini konten sensitif nih masalah wanita ini. Wanita gimana? ini kan punya hormon, memang diciptakan Allah ini punya hormon yang berbeda dengan laki-laki. Oh, beda. Oh, ini hormon ya. Hormon. Karena ini hormon ya. Jangan salah nih, bahaya nih kalau salah. Makanya kenapa enggak sama laki-laki dengan perempuan enggak sama ya. Walaupun berganti jenis kelamin pun hormonnya enggak akan bisa dibohongin ya. Gitu. Jadi hormon ini berpengaruh pada kesehatan gusi dan tulangnya juga. Oh, oke. Tapi dia tidak berparah langsung ya. Dia lebih memperparah sifatnya. Memperparah kerusakannya gitu ya, Dok. Oke. Ini yang pertama ya tentang gusi tadi. Biasanya dia ada radang di gusi. Radang gusi. Di gusi. Nah, kemudian yang kedua biasanya adalah kegoyangan. Ini paling sering banget. Tadi yang disampaikan goyang tuh, Dok. Yang awal kita sampaikan bahwa kadang-kala pasien datang dengan kondisi giginya goyang dengan kondisi utuh ya, tidak ada lubang. Ya. Tapi goyang gitu. Ini bingung juga ya pasiennya. Disantet kayaknya. Untung enggak ke arah sana ya. Enggak. Gitu. Jadi kalau sense-nya begitu, dua penyakit ini sangat tinggi sekali di Indonesia. Ya, persentasenya sampai sekarang juga cukup tinggi. Tinggi ya. Berarti si radang gusi ini sama yang kegoyangan gigi itu yang paling sering. Paling sering kita temui. penyakit. Ya, ini teman-teman penonton ya, cek dulu gusinya apa mudah berdarah atau enggak. Ada gigi yang goyang apa enggak. Itu kalau udah punya tanda-tanda seperti itu langsung aja ke dokter Eka. Kadang-kala paling mudah waktu menyikat gigi. Oh, sikat gigi. Menyikat gigi itu kan biasanya, "Dok, saya menyikat gigi kok mesti berdarah?" gitu. Ada juga kalau bangun pagi berdarah. Nggak ngapa-ngapain berdarah. Nah, lah kalau nggak ngapain berdarah itu lebih berbahaya lagi. Lebih bahaya lagi. Oh, jadi ini salah satu penyakit periodontal yang kita mendeteksi penyakit sistemik ada di sana gitu. Oh, penyakit ada sistemiknya juga. Sistemik diantaranya misalkan kelainan darah, misalkan leukemia atau terjadi hemofilia. Itu biasanya kadang tidak terdeteksi secara fisik ya, tapi dari gusinya kita bisa lihat. Oh, ternyata ini. Oh, dari gusi aja udah bisa ngelihat ya, Dok. Biar rawang ya modelnya. Mirip dukun tadi ya kayaknya. Jadi setengah dokter, setengah dukun. Iya, tapi bayarannya tetap dokter. Oh, tetap dokter. Nggak boleh, Dok. Nggak boleh kan? Karena beda servinya beda. Beda spek ya gitu. Jadi memang rongga mulut kita ini windows ya. Jadi seperti jendela bagi kondisi secara umum kita gitu. Dari tubuhnya ini. Dari tubuh kita gitu. Kadang ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa kita deteksi melalui
rongga mulut kita. Dari rongga mulut aja udah kelihatan. Iya, gitu ya. udah Oke. kelihatan. Dokter, kita kembali lagi. Tadi kan ada 2 penyakit yang paling sering ya ketemu ya, dokter. Mm-mm. Sekarang penyakit apa yang berbahaya, dokter? Jadi kalau saya pernah dengar itu ada istilah kegawat daruratan periodontal. Mm-mm. Nah, itu yang gimana sih, dokter, penyakitnya itu? Iya. Jadi kita sebut dengan kegawat daruratan itu karena perlu penanganan segera. Oh, Perlu orang penanganan harus segera. Iya. Kalau dari tingkat bahayanya sebenarnya lebih berbahaya yang tadi ya. Kalau karena penyakit sistemik tadi itu. Oh iya iya betul Ya, dokter. tapi kan dia tidak menunjukkan gejala yang perlu kita atasi dengan segera. Tapi ada kondisi-kondisi yang harus diatasi dengan segera ketika itu juga gitu. Itu namanya gawat Itu darurat namanya tadi ini ya. gawat darurat gitu. Karena mengandung sesuatu. Mengandung Artinya sesuatu apa ini, Dok? biasanya disertai dengan nyeri. Oh, Ya, nyeri. nyeri yang Pertama luar nyeri biasa. ya. Nggih. Apalagi dokter. Terus ada kalau misalkan kasusnya abses itu ada pembegakan. Oh. Iya, jadi nanah gusinya itu ada di situ, Dok? betul. Oh. Abses itu yang kita sebut dengan abses itu adalah yang bernanah tadi itu. Oh, ini Ya. mungkin yang orang-orang kadang kan sering tuh nanahan gitu, Dok ya itu. Betul. Itu berbahaya juga ya, Dok ya? Berbahaya juga. Berbahaya dan gawat darurat juga. Gawat darurat juga. Oke. Gitu. Ada lagi, dokter. Ada lagi biasanya yang nyeri adalah necrotizing. Oh, necrotizing. Necrotizing, ulcerasi gingivitis atau periodontitis. Ya. Mhm. Ini suatu penyakit infeksi sebenarnya. Oke, infeksi. Infeksi. Ya, oke. Nah, infeksinya ini tidak selalu disebabkan oleh bakteri, bisa juga karena virus. Gitu. Oh. Iya. Jadi di gusi pun juga bisa kena virus ya, Dok? ya? Bisa dong. Saya pikir Betul. laptop aja yang kena virus ya. Iya. Masalahnya nggak bisa pakai antivirus itu ya di laptop itu. Iya, Windows Iya. sebenarnya nggak ada nih, Nggak Dok, kan? ada. Karena ada jendela Nggak ada tadi ya. Windows. Oke, Iya. dokter. Mungkin Oke. ada lagi, dokter, penyakit-penyakit yang mungkin arahnya membahayakan dan gawat darurat. Ya, ada lagi satu lagi adalah trauma biasanya. Oh, trauma. ya, Trauma Dok, ya, trauma oklusi itu sering terjadi. Misalkan orang jatuh gitu ya. Oke, jatuh, Jatuh dokter. dari motor atau lari. Lari ya, kan betul, sekarang jatuh. running ya, sering running. Oh, sekarang kan lagi Iya, aja, Dok, ya. lagi Running gitu hype, kan, lari, running. habis itu Ya, jatuh. akhirnya dilosor. Akhirnya giginya terjadi benturan di sana, akhirnya jadi trauma. Oh, ada di trauma. Tapi itu. trauma itu, Dr. David, itu tidak hanya sekedar orang jatuh atau kena benturan yang keras. Oh, Ya, ada lagi, dokter? ada juga trauma yang sifatnya dia terjadinya kecil, ya, kadang tidak kita rasakan. Heeh. Baru setelah berlangsung waktu yang Berapa lama, lama? dia baru ada keluhan, baru Oh, ada oke. Apa itu, dokter? gejala. Ya, trauma oklusi tadi. Trauma sama. oklusi itu tadi Ya. ya, Dok, ya? Yang nggak kelihatan itu Nah, tiba-tiba. nggak kelihatan. Biasanya disebabkan banyak hal. Misalkan bruxism. Bruxism itu orang yang kerot-kerot. Nah, Oh, Nah, kerot-kerot. sering Ini kalau kerot-kerot. teman-teman penonton Nah, ya, yang makan-makan gitu. tiba-tiba kerot-kerot itu Nah. makan sesuatu. Nah, itu bahaya, Dok, ya, ya. iya. Kalau dibiarin ya. Biasanya kerot-kerot ini tidak bisa diketahui langsung oleh pasiennya. Oh, nggak kelihatan. Nah, karena dia kan suatu ini ya, tidak sadar ya. Suatu Oh, kondisi karena yang nggak dia sadar. tidak sadar. Misalkan ketika tidur begitu ya. Itu terjadi kerot-kerot. Nah, yang tahu biasanya adalah teman tidurnya. Waduh. Bisa teman kos-kosan, jangan jauh-jauh dulu. Oh, teman tidur ini agak gimana gitu pikiran saya kan. Ini yang jomblo gimana? Ya. Termasuk saya kan ya. Ya, ada orang tua kan. Ada orang tua kan beda kamar. Oh, iya. Nggak tahu. Kayaknya lebih enak kalau misalkan sekamar ya. Oh iya, Tapi betul. kalau udah halal. Iya. Kalau laki-laki jangan dihalalkan, betul. Oh, kenapa tuh, Dok? Kan sesama lelaki nggak Oh iya, boleh. nggak boleh karena kita harus menghalalkan perempuan. Iya, iya. Bisa Gitu. dokter ya. Oke, dokter mungkin tadi kan banyak ya penyakit-penyakit mulai dari radang gusi, ada kegoyangan, ada necrotizing ya, Dok. ya? Necrotizing. Necrotizing itu berarti jaringannya mati gitu ya, Dok? Atau gimana, Dok? Nekrosis itu ya jaringannya mengalami kematian yang dia tidak bisa diregenerasi Oh, oleh tubuh kita. Itu oke. nekrosis namanya. Oke. Dok, sebenarnya penyebabnya itu apa sih, Dok? Kayak misalkan apakah ada virus tadi dia? Ada Ya, virus, ada virus. ada bakteri mungkin ya, Ya, Dok ya. Apa ya. ada penyebab yang lain, dokter? Mungkin kayak males sikat gigi nih, biasanya nih males sikat gigi kayak gitu, apa bisa jadi penyebab, Dok? Iya. Jadi sebenarnya arah utamanya ya bakteri tadi ya. Oh, oke. Bakteri, virus itu juga bisa menjadi penyebab. Penyebab ya. Nah, kalau menyikat gigi mana, Dok? Ya, menyikat gigi ini sebenarnya kan satu langkah kita untuk membunuh bakteri. Membunuh Ya, bakterinya. karena bakteri atau- ini dengan gerakan menyikat gigi kita itu
bisa rusak ini dinding bakterinya sehingga dia akan Oh, mati dengan oke. sendirinya. Mati dengan sendirinya Nah, malahan ya, Dok, gitu. ya. Makanya frekuensi tertentu kan, misalkan 2 kali atau 3 kali sehari itu akan sangat bisa menjaga bakteri yang ada dalam Bakteri itu rongga mulut tadi. kita gitu. Betul betul, Dokter. Tapi kita perlu ingat, Dr. David, di Apa dalam itu, rongga mulut itu ada 700 spesies. Wih, banyak, Dok, Itu ya. mikroorganisme. Kayak satu kelurahan lebih itu Ah, ya. itu ya. Jadi kalau dulu ada Prof. Laksman dulu menggambarkan, beliau menggambarkan eh, rongga mulut kita itu seperti city ya, sebuah kota. Kota. Iya, Rame di dalamnya. iya ramai, banyak sekali gitu. Dan mereka hidup saling saling mengkontrol satu sama lain, saling bersimbiosis gitu. Nah, oleh karena itu kalau terjadi suatu penyakit itu berarti tidak terjadi kontrol. Itu Kita teman-teman bisa ini. membayangkan kalau di suatu sawah itu ya. Sawah itu ada tikus, ada ular, ada segala macam ya di sana. Betul, betul. Nah, kalau misalnya kita membunuh ular-ular itu apa yang terjadi? Ya tikusnya Itu merajalela. sebenarnya Karena tidak terjadi ketidakseimbangan. Iya, Karena iya, terjadi iya. ketidakseimbangan. Ada rantainya sendiri Ada gitu, Dok, ya. rantainya. Ada rantainya sendiri gitu ya, Dokter. Nah, sama di dalam rongga mulut kita ini juga saling mengkontrol satu sama lain. Terkontrol satu sama Satu sama lain. lain. Nah, kalau tidak terjadi ketidakseimbangan, maka ya salah satu akan menjadi dominan. Entah itu bakterinya atau virusnya atau jamurnya. Ada jamur juga Ada ya, jamur Dok, ya. juga. Lengkap ya, Dok, ya, di Lengkap. rongga mulut ada jamurnya. Lengkap. Iya. Ada bakterinya, Iya. mungkin ada virusnya juga. Kenapa bisa lengkap ya? Karena kita makan, Dr. David. Ya. betul. Kita kan dapat makanan dari manapun ya. Makan apapun ya. Oke, Iya. ngomongin masalah makanan ya, Dok, ya. Hmm. Tadi karena kan sering banget nih lihat orang makan, tapi nggak sikat gigi nih. Nah, terbentuklah katanya karang gigi. Betul ya, Dok, ya? Ada karang gigi ya. Dan karang gigi kalau dibiarin jadi karang taruna. Waduh. Hebat sekali. Lah, besar lagi karang anyar. Kabupaten ya. Tadi Iya, kabupaten. Jadi kadang tuh saya ngelihat pasien itu kok bisa ya bisa makan dalam kondisi karang giginya tuh banyak. Nah, sebenarnya, Dok, karang gigi itu gimana sih, Dok? Konsepnya apakah dia tuh timbul tiba-tiba ataupun gimana? Terus dampaknya ke gusi itu apa ada gitu, Dokter? Jadi karang gigi itu awal mulanya kan dari ini ya, koloni bakteri ya. Koloni yang tadi saya bakteri. sebutkan itu, koloni Iya. bakteri. Karena bakteri yang di dalam rongga mulut kita itu nggak bisa berdiri sendiri. Oke. Jadi mereka punya function masing-masing. Ada bakteri yang tahan asam, ada yang tahan oksigen gitu ya, ada yang nggak tahan oksigen gitu. Nah, maka mereka saling membutuhkan gitu. Jadi misalkan bakteri itu dia tahan asam tapi nggak tahan oksigen gitu. Ciri khas sendiri ya, Dok, ya? Punya ciri khas sendiri. Ada Betul. juga yang tidak tahan asam tapi tahan oksigen. Nah, akhirnya mereka harus kerjasama nih, Betul, saling betul. melengkapi kan gitu. Di mereka kayak kerjasama Saling nih di dalam ya. kerjasama, gitu. Kayak kita manusia ini kan. Saling kerjasama ya. Ada yang hebat dalam bidang A, ada yang dalam bidang B. Nggak ada yang hebat semua bidang ya, Dok, Nggak ya? ada yang Nggak hebat, Itu ya, gitu. teman-teman. Kita harus belajar dari bakteri ya. Ini quotes ya. Kita belajar dari bakteri, nggak ada yang hebat di segala bidang. Iya, betul. Jadi punya function masing-masing. Oke. Mereka saling melengkapi dan saling bekerja sama. Akhirnya membentuk suatu koloni. Nah, koloni ini cukup kuat ya karena punya perlindungan. Dia membentuk benteng-benteng gitu, untuk perlindungan. Nah, cara merusak bentengnya itu dengan sikat gigi tadi itu sebetulnya. Sikat gigi itu Iya, tadi. kita merusak benteng sehingga dia akan terekspos. Nah, akhirnya tubuh akan mudah untuk membunuh itu gitu. Jadi Membunuh bakterinya. kita harus sikat gigi itu ya Iya, salah satunya untuk membunuh betul. si bakteri itu tadi. biar nggak Iya, berkembang. untuk merusak Oke. ininya ya, dindingnya tadi itu ya. Dindingnya. Ya, Oke, gitu. Dokter. Oke, Dokter, mungkin kita ngomongin masalah tadi udah ada karang gigi ya. Kalau karang gigi. Nah, karang gigi itu bisa nggak sih, Dok, kalau kita bersihkan sendiri? Kadang kan ada tuh, saya di TikTok itu kemarin lebih banyak melihat produk-produk yang ini bisa menghilangkan karang gigi. Waduh, ini. Bisa nggak sih, Dok, kayak gitu? Ini kan mitos atau fakta Iya, nih, Dok, iya, ya? iya, iya. Bener nggak sih, Dok, kalau pakai obat kumur yang khusus katanya di TikTok itu bisa merontokkan karang gigi gitu? Iya, Itu gimana, Dokter? iya, iya. Menurut betul. Dokter? Saya pernah juga dapat pasien yang kayak gitu. Waduh. Ya, jadi pasiennya nanya ya, Dok, ada nggak, Dok, yang bisa menghilangkan karang gigi gitu ya? Biar nggak usah keling. Gitu.
Saya bilang ya kalau ada pasti itu ramai diburu ya oleh dokter gigi ya. Paling nggak pasien semua akan memburu itu. Betul. Nah, ternyata memang sampai saat ini kami belum menemukan penelitian memang untuk menghancurkan karang gigi selain dengan cara manual ya. Manual itu ya dibersihkan ya Oleh dokter oleh gigi. dokter gigi Oke. dengan alat khusus namanya ultrasonic scaler. Jadi Ultrasonic kita getarkan scaler. untuk memecah karang gigi tadi sehingga dia bersih gitu. Oke, baik. Tapi kalau untuk yang tadi cairan untuk menghancurkan, nah khawatirnya Gusinya ikut hancur ya, Dok, ya? khawatirnya gusinya giginya ikut hancur kan gitu, nggak hanya karena giginya. Itu yang kita khawatirkan. Ya, makanya kita jangan terjebak pada produk ya. Betul, Ya, dokter. kalau sales kan memang Iya, memang menjual ya. iya, Karena tugasnya menjual. Kalau kami kan gitu. tugasnya mengobati. Iya. Gitu. Mungkin ada sisi-sisi positifnya dia bisa menghancurkan, tapi kan perlu ada penyerta-penyertanya Betul, gitu betul. ya. Jadi dilindungi dulu gusinya misalkan dengan pelindung atau giginya dilindungi dulu supaya Oke. yang hancur hanya karang giginya, Karang jangan sampai giginya aja. jangan Takutnya sampai- nggak selektif Nah. tadi. Hancur semua. Semuanya hancur. Gitu. Ya, kan Gitu. gitu. Oke, dokter. Iya. Oke, dokter, kita udah ngomongin masalah tadi penyakitnya apa, Hmm. penyebabnya apa. Terus kita ngomongin sekarang solusinya, dokter. Mm-mm. Mulai dari yang pertama, karang gigi karang gigi tadi bikin radang gusi ya, dokter ya? Bener ya? Mm. Radang gusi. Gimana, Dok? Cara pencegahannya, terus mungkin pengobatannya mungkin ya, Dok ya? Mm. Pengobatannya seperti apa? Mulai dari radang gusi dulu aja, Dok. Oke. Kalau radang gusi yang dinamakan radang itu kan tubuh kita sudah biasa ya. Oh ya. Terjadi radang, kita kebentuk aja radang ya kan. Digigit nyamuk aja Radang. radang. Oh, berarti gigit nyamuk itu termasuk radang ya, Dok, ya? Radang gitu. Makanya ada pembesaran, ada pembengkakan gitu, Oke. terus kemudian ada kemerahan juga waktu kita gigit nyamuk betul, kan. betul, Nah, betul. kulitnya Itu lebih tanda-tandanya ya, merah. berarti Itu ya? tanda radang. Tanda radang. Nah, sebenarnya tubuh kita itu bisa mengcover sendiri gitu. Oh, Artinya kalau radang oke, disembuhin oke. sendiri. Kan Biasa kalau sembuh kita sendiri kebentuk berarti kan dibiarin aja toh. Dr. David bentuk langsung operasi. Oh enggak, saya diemin aja sih. Oh, Saya iya. diemin, dia marah sih. Lah, iya. Terus dia pergi. Kan ngeri kalau misalkan dia hanya kebentur aja terus Operasi. Kecuali ada patah tulang ya. Benturannya. Agak serem sih ini. Iya. Mungkin agak serem kalau patah Ya, tulang. jadi gitu. kalau inflamasi tadi atau radang tadi sebenarnya disembuhkan sendiri oleh tubuh gitu. Nah, akan tetapi kita harus menghilangkan penyebabnya tadi. Oh, ada penyebabnya itu Ada penyebabnya tadi gitu. Nah, kita bayangkan kalau misalkan seorang petinju ya, Iya. biasanya kan petinju habis tinju Heeh. dia recovery kan, gitu. Betul, Recovery dokter. nanti sembuh sendiri, Sembuh sendiri. balik lagi. Nah, sekarang tinju, besoknya tinju lagi, malamnya tinju lagi ya. Bolak-balik ditinju, Makin bonyok tuh. Udah enggak bentuk tuh. akhirnya nggak ada kesempatan bagi tubuh untuk merecovery gitu. Oh, begitu. Nah, karena penyebabnya tidak Dihilangkan. dihilangkan. Sebenarnya poinnya kita mengatasi radang itu adalah menghilangkan Penyebabnya. Dan salah satu penyebabnya adalah karang gigi. karang gigi. Jadi Gitu. teman-teman yang ada radang gusi, yang berdarah, berarti jawabannya adalah harus Rajin scaling atau rajin scaling. pembersihan karang. Emang berapa gigi. lama sih, Dok, scaling itu wajibnya? Macam-macam, tiap orang pembentukan karang gigi berbeda-beda. Oh, Ya, berarti beda-beda. Ada beda-beda, ada yang cepet banget. Ada yang cepet. Ada yang cepet banget. Ya, pasien saya itu 1 bulan balik sudah ada karang giginya, walaupun masih sedikit ya. Oh, tapi udah kebentuk Sudah gitu, mulai Dok? kebentuk. Padahal gitu. pembentukan karang gigi itu cukup butuh waktu yang Cukup lama ya, Dok? lama pada beberapa pasien. Ada gitu. beberapa pasien itu agak Tapi lama. pada pasien-pasien tertentu di mana dia tadi koloni bakterinya berbeda dengan yang lain. Oh, Terus oke, tingkat asam oke. basanya dalam rongga mulutnya keasamannya berbeda. Kemudian produksi mineral dalam tubuhnya juga berbeda. Itu akan menyebabkan Karang giginya lebih cepat. karang giginya lebih cepat. Jadi dicek teman-teman, nggak ada istilahnya, nggak ada standarnya. Nggak ada standar. Jadi dicek dulu tuh karang giginya banyak apa enggak gitu. Kalau udah banyak, gampang terbentuk atau enggak? oh, gitu. gampang terbentuk apa enggak? Nah. Oke, sekarang lanjut yang kedua, kegoyangan, Dok, ya tadi ya. Kalau udah giginya goyang itu sebenarnya masih bisa nggak sih, Dok, dipertahankan? Atau kalau giginya goyang itu harus dicabut gitu, Dok? Soalnya kan banyak nih beberapa mungkin kayak bapak-bapak ya. Bapak-bapak itu datang dengan gusinya sudah turun, habis itu goyang kayak gitu. Bisa nggak sih, Dok, itu diperbaiki lagi? Nah, kalau namanya gigi goyang itu kita ada
tingkatannya. Jadi Hmm. ada yang bisa diperbaiki, ada yang tidak bisa diperbaiki. Oh, oke. Tergantung dari apa? Tergantung dari tulang tadi itu. Si tulang pasiennya itu Iya, tadi ya, Dok ya. iya. Kayak bangunan kita tadi itu tanahnya gitu. Tanahnya Kalau itu tanahnya tadi. sudah rusak, ya Wah. susah untuk mempertahankan. Susah dipertahanin Itu ya, Dok. mengembalikan lagi tulang itu paling susah Susah ya, dibandingkan Dok, kita ya. merestore atau mengembalikan jaringan gigi. Gitu. Kalau udah rusak itu susah Oh, iya. dikembalikan. Kayak kepercayaan ya, Dok ya. Aduh, betul. Bisa juga. Biasanya gitu. Berarti Iya. ada yang bisa diperbaikin, ada yang sudah tidak bisa diperbaikin. Iya, betul. Berarti Lebih mudah memperbaiki gigi berlubang ditambal Oh masih iya bisa. betul ya, Dok Iya. ya. Kalau tulang yang rusak, Aduh, ya kan? cari tulang dari mana? Dari mana? Dari sapi. Tapi ada ya, Dok, memang yang ada bahan-bahan yang semi kayak memperbaiki tulang itu apa tidak? Ada. Oh, ada ya, Beberapa bahan bisa kita gunakan untuk memperbaiki tulang. Salah satunya dari tubuh itu sendiri. Oh, dari tubuh itu Ya, sendiri ya, diambilkan Dok. tulang dari tempat yang lain atau dari yang paling sering kita gunakan bovine. Oh, Bovine itu bovine. dari sapi. Tulang sapi ya, Dok ya. sapinya. Itu. Makanya kalau habis makan tulang sapi jangan dibuang. Dikumpul. Enggak ya. Oh, enggak Tidak ya? semudah itu Oh, membuatnya enggak ya. mudah itu ya, Iya, Dok ada ya. proses pembuatan tersendiri melalui proses sterilisasi dan sebagainya sehingga Oke. produknya cukup aman bagi tubuh kita. Cukup aman Gitu. bagi tubuh Iya. kita. Berarti nanti kalau Idul Adha boleh ya, Dok ya, kita cari tulang sapi Iya, agak banyak gitu ya. iya. Dikumpul kan biasanya nggak dipakai tuh, Dok ya. Iya, betul Jadiin apa tadi, bone Jadiin graft ya? bone graft. Bone Iya, graft gitu ya, Dok ya. bubuk tulang. Oke, Dokter, itu udah ada 2 penyakit yang terus habis itu necrotizing tadi ya, Dok. Mm-mm. Ada yang necrotizing gingivitis, Iya. ada necrotizing yang periodontitis. Periodontitis. Nah, itu gimana, Dok? Tata laksananya Iya. atau seperti apa, Dok? Nah, kalau necrotizing ini sebagian besar memang diperparah oleh karena virus ya. Oh, virus ya, Dok ya. Virus, ya. Jadi pada orang-orang yang HIV gitu, Oh, itu bisa juga akan menyebabkan necrotizing tadi. Atau pada orang yang stresor tinggi, ya itu juga bisa. waduh, bahaya ini. Stresor tinggi Nah, ini bahaya ini ini. juga bisa menyebabkan necrotizing ya. Oh. Jangan stres ya, Dokter. Ya, enggak Supaya stres tetap juga ya. sehat ya. Jadi takut nih, Dok. Iya. Jadi necrotizing itu biasanya gejalanya gusinya kemerahan, Heeh. terus ada ini apa lapisan putih gitu di pinggiran dari gusinya itu. Jadi perbatasan antara gusi sama gigi Mm-mm. itu ada lapisan putih Putihnya berwarna gitu. keabu-abuan gitu, putih keabu-abuan. Nah, itu adalah jaringan yang kita sebut dengan necrotizing tadi itu. Oh, itu yang necrotizingnya itu Iya, tadi ya, Dok ya. gitu. Oh, Nah, oke. kan namanya biasanya necrotizing ulceratif, ada ulcernya. Ulcer itu kayak kita sariawan itu kan Sakit ada, berarti itu, Dok ya? oh iya, ada Sakit kulit ya. yang terkelupas. Gitu. Aduh, Ya, itu sakit, nyeri banget. udah Makanya necrotizing pasiennya, ulceratif oh lagi iya, ya. Wah. pasiennya terasa nyeri banget dan biasanya ada demamnya. Dia. Oh, berarti ada tanda yaitu demam ya, Dok ya. Tanda Demamnya, khususnya itu tadi ya. betul, Jadi gitu. kalau tandanya ada demam, nyeri di gusi, ya Nah, segera itu periksa. segera periksa. Oh, Mungkin ada something. Wah. Nah, itu harus kita atasi dengan cara tidak boleh langsung kita ini karena infeksinya lagi tinggi nih gitu. Oh, berarti Iya. nggak boleh diapa-apain itu, Dok ya? Jangan diapa-apain dulu, jangan langsung dilakukan tindakan yang invasif dulu gitu. Karena kalau langsung dilakukan tindakan invasif, bakterinya semakin menyebar, gampang menyebar ke seluruh tubuh. Jadi makin rusak gitu ya berarti ya? Berbahayanya kalau dia menyebar ke seluruh tubuh, itu yang kita sebut dengan kondisi sepsis. Oh, Nah, sepsis itu dia sepsis. menyebar ke seluruh tubuh, akhirnya radang di seluruh tubuh. Sampai radang di seluruh tubuhnya. Nah, akhirnya mengarah pada kematian. Bisa membuat Bisa kematian, membuat Dok. kematian. Aduh, Yang serem ya. bisa membuat kematian itu adalah penyebaran radang. Nah, kalau kamu ingat COVID, Wah, COVID ini kenapa nih, Dok? nah COVID dulu kan kita banyak kematian karena adanya inflamasi atau radang di seluruh Seluruh tubuh tubuh. karena penyebaran virusnya ke seluruh tubuh. Itu yang membahayakan. Itu yang membahayakan. Dan ini dimulai dari mulut nih. Nah, betul. Nah, memang mulut itu berbahaya, bener ya, Dok ya? Iya, mulutmu harimaumu ya. Jadi nggak asal cuma ngomong-ngomongan aja. Jadi penyakit di mulut juga cukup berbahaya dan bisa membuat kematian juga ya ternyata. Iya. Ini mungkin insight baru buat kita ini yang nggak tahu kalau ternyata
penyakit gusi bikin meninggal. Iya. Nah, ini agak bahaya. Makanya kalau punya penyakit-penyakit sistemik ya, penyakit-penyakit yang sudah bawaan, ya, misalnya kayak tadi leukemia Oh, begitu ya. leukemia, betul. Kemudian punya penyakit yang lain yang mungkin yang harus dijelaskan kepada dokter gigi, harus dijelaskan, jangan ditutupi. Kalau Gitu. diabetes gitu, Dok? Oh, kalau diabetes itu dia memang membuat imun kita agak turun ya. Oh. Ya, tapi kita masih dalam normal aman lah, dalam batasan Masih aman, aman gitu ya, dalam Dok, ya. perawatan itu masih aman ya, kecuali tadi terjadi abses Aduh. yang kita tadi bahas ya, Dok. terjadi bengkak, kemudian abses ya, nanah, isinya nanah tadi Oke, itu. dokter. Nah, itu yang berbahaya. Oh. Iya, karena itu kan berarti sedang dalam kondisi infeksi yang tinggi. Berarti kalau ada nanahnya itu infeksinya lagi tinggi ya? Lagi tinggi. Lagi tinggi, Makanya kalau orang lagi bengkak dan belum ada jalan keluarnya, belum pecah ya, Wah, itu kayak itu. bisul sebenarnya. Waduh. Dalam tubuh kita kan kayak bisul ya. Bisul tapi di mulut nih. Tapi di mulut. Ya, itu bayangkan. Ini harusnya di Nggak usah disebut ya, Dok? nggak usah disebut ya. Bahaya nih. Iya. Tapi dia ada di mulut. Nah, Hmm. makanya nyeri banget. Nyeri banget. Karena apa? Ada tekanan yang tinggi di sana, kan nggak bisa keluar airnya. Betul, Gitu. dokter. Sampai dia nanti pecah. Gitu. Itu pecahnya bisa pecah sendiri atau harus dipecahkan oleh dokter gigi atau gimana, dokter? Ya, kalau misalkan kalau- abses nih. Sekalian tanya absesnya, Dok. Iya, betul. Ya, jadi kalau abses ini memang dalam kondisi infeksi ya. Mm-mm. Nah, biasanya untuk mengurangi nyerinya, pertama Pertama, mengurangi nyeri. kita harus pecahkan itu. Kita ini dokter gigi atau Dokter pasien? gigi. Oh, dokter gigi. Nggak Dokter boleh gigi. dipecahin sendiri ya. Iya. Jangan dipecahin. Iya, kalau dipecahin sendiri, khawatirnya kan nggak punya alatnya. Betul. Nah, atau alatnya nggak steril. Betul. Malah dokter. dikhawatirkan terjadi penyebaran tadi itu. Malah nyebar lagi ya, Dok. Iya, ya? karena nanah itu nggak boleh dipijat, nggak boleh ditekan karena bisa jadi Aduh, nyebar aduh. kemana-mana. Nanah itu kan Gitu. konsepnya adalah bengkak ya, Dok ya. Bengkak, Jadi kalau iya. ada bengkak itu jangan dipijat, Jangan teman-teman. dipijat. Jangan dipijat karena semakin membahayakan. Semakin membahayakan. Ngeratain nggak ya? Iya, betul, ngeratain bakteri. Nah, Ya, itu ke ngeratain jaringan-jaringan bakteri. sekitarnya. Jadi kalau gitu. bengkak itu mending langsung ke dokter gigi Langsung gitu ke ya, dokter Dok? gigi lah, nanti memang tindakannya kita buatkan jalan keluar untuk Oh. nanahnya tadi supaya bisa keluar. Karena kalau itu nanah keluar kan ngurangin tekanan di dalamnya. Oh, berarti Gitu. penting untuk membuatkan jalur keluarnya ya, Jalan Dok, ya? keluar itu Jalan yang keluarnya itu tadi ya? utama, kemudian sambil kita berikan dia antibiotik. Oke. Ya, oke. antibiotik itu fungsinya untuk melokalisir tadi itu, supaya nggak nyebar kemana-mana. Nggak Gitu, nyebar ke area dokter. sekitarnya, ke mata, ke Oh, bisa sampai ke mata gitu, Dok, bisa ya? dong. Wah, Namanya bakteri kan bisa masuk ke pembuluh darah kita. betul, Gitu. dokter. Itu Bisa ke mata, bisa ke otak kita yang kita sebut dengan meningitis itu. Oh, meningitis itu dari situ juga, Bisa Dok, ya? juga dari rongga mulut, Wah, dari gigi. serem juga ya, Dok ya. Iya. Makanya harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Karena teman-teman. paling deket kan kita mulut sama kepala Iya, kan paling deket. mata, kepala. Iya. ya kan, Kalau Dok? kita sakit di sini kan Aduh, masih jauh ya kan. masih jauh. Apalagi di kaki ya. Tiba-tiba nggak bisa jalan. Alah, Nggak makanya. mungkin. Masih agak lama. Masih agak dokter, lama. dokter, ya. Tapi kalau sini bahaya kan ke otak, Oh, ke kepala. seperti itu ya, Dok ya. Iya. Kalau misalkan nih, Dok, teman-teman penonton ini menemui penyakit salah satunya gitu. Misalkan ada yang radang gusi ataupun abses ya. Yang paling membahayakan tadi abses kayaknya ya. Jadi kalau misalkan ada abses itu apa sih yang bisa kita lakukan pertama kali sebelum ke dokter gigi? Apakah harus dikompres kah atau minum obat boleh sendiri? Kadang ada nih pasien, Dok ya, datang bilang gini, saya udah beli obat ini, saya udah minum obat betul, ini. betul. Nah, itu kan agak bahaya ya, Dok ya. Iya. Beli sendiri Iya, itu kan iya, bahaya. Nah, gimana sih, Dok, kalau misalkan kita ketemu penyakit-penyakit yang terutama gawat darurat tadi ya, Dok ya? Termasuk jadi abses tadi, bengkak tadi, lalu necrotizing tadi yang tiba-tiba nyeri dan disertai demam, atau mungkin gigi goyang juga boleh. Nah, solusinya tuh gimana sih, Dok? Mungkin perawatan pertamanya seperti apa gitu, dokter? Iya. Oke, kalau misalkan terjadi kondisi gawat darurat tadi itu, sebenarnya pertama kali yang bisa dilakukan adalah minum obat nyeri. Obat Obat nyeri. nyeri itu yang paling aman ya. Nah, Itu boleh, Dok, berarti kalau obat Boleh. nyeri dibeli sendiri boleh ya, Dok? boleh, Ya? misalkan Boleh nyebut merek ini nggak boleh ya? kandungan aja Kandungan, ya. kandungan. Misalkan paracetamol, Oh, paracetamol. atau ibuprofen Oh, itu boleh itu. digunakan. Oke, Boleh digunakan untuk mengatasi sebagai first line ya, atau sebagai tahap pertama Oke. dia mengatasi nyerinya itu tadi.
Tapi kalau penyakitnya sendiri ya tetap harus ke dokter gigi kan begitu. Oke, Dok. Nah, untuk penggunaan antibiotik ini harus hati-hati gitu. Betul. Karena Dokter. kita sedang menghadapi kasus resisten. Oh, Ya, di resisten Indonesia itu ini apa sih, Dok? resisten. Resisten itu ketika diberikan antibiotik nggak mempan. Oh, nggak mempan. Nggak Jadi mempan karena kita sudah terlalu terbiasa minum antibiotik itu. berarti kita nggak boleh sering-sering antibiotik ini, Nggak Dok, boleh ya? sering, Nah, itu. nggak tiap penyakit harus diobati dengan antibiotik. Waduh, dikit-dikit obat, dikit-dikit obat. Lah, Itu nggak seperti boleh, Dok, tadi ternyata. penyebabnya virus misalkan, nggak Wah. bisa pakai antibiotik. Nah, itu Gitu. teman-teman jangan asal beli antibiotik Lah, sembarang, itu bahaya, iya. Dok. Karena sekarang di apotek-apotek itu udah boleh Bebas loh, Dok. memang, Iya, bebas. tanpa resep itu udah Iya. boleh kayak gitu. Jadi mungkin Kalau di Amerika mungkin sudah dibatasi ya. Kalau di Amerika sudah kalau dibatasi. Amerika nggak ada ya, Dok, ya? Amerika nggak boleh. Nah, Iya. Oke. masih Gitu. cukup bebas ya, Dok, ya? Cukup Itu. bebas, makanya kita harus hati-hati karena tidak semua antibiotik juga cocok untuk semua jenis penyakit. Semakin betul, Dokter. antibiotik itu semakin khusus untuk satu penyakit semakin bagus. Oh, Gitu. Jadi nggak terlalu luas gitu. spesifik gitu ya, penyakitnya apa? Nggak semuanya obatnya kita bunuh karena tadi itu ada bakteri sing baik juga. apa. Ya, ada Pak Lurahnya. Nah, kan di dalam perut kita aja ada bakteri kan, bakteri E. Iya. coli. E. coli itu membantu kita mencerna gitu ya, sehingga keluar sampah yang bisa kita keluarkan. Kalau nggak ada E. coli, nggak tercerna, Dr. David. Gitu. Itu bahaya itu, Dok, Nah, ya. padahal dia baik ya. gitu. Padahal dia baik, Nah, tapi kalau kita disebutnya bunuh, bakteri. Nah, tapi tetap bakteri. Tetap bakteri walaupun dia baik. Nah, Gitu dia, Dokter ya. Dokter, ada lagi nggak, Dok, step yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat awam? Kalau misalkan ada kejadian seperti itu, tadi kan pertama adalah obat nyeri dulu, Dokter. obat ya. nyeri dulu first line-nya. Kemudian yang kedua bisa Iya. tadi dengan kompres tadi itu. Kompresnya apa Nah, nih, Dok? Hangat atau dingin nih? kompresnya kalau dia terjadi pembengkakan harus kompres dingin. Kompresnya dingin. Kompres Kalau dingin. bengkak, kompresnya dingin. Pakai Iya. es krim boleh nggak, Dok? Tuh, Wah, Dok? boleh. Es Boleh. teler, es campur Nah, boleh iya, nih, Dok, tapi ya? hati-hati batuk nanti ya. Kalau kebanyakan karena ada gulanya. Oh iya, betul, Dok. Karena ada gulanya. Kalau Jadi pakai es kopi yang tanpa gula, bisa jadi. tetap ya, Dok, ya? Tetap nggak bisa, teman-teman. Iya. Masih ada. Kalau itu kan lokal aja ya. Kita lokal Nah, aja. kalau gitu. yang di luar kan susah. Kopinya masa taruh sini kan nggak mungkin ya. Kalau bengkaknya sampai luar ya. Gitu. Nah, pada beberapa kasus memang membutuhkan antibiotik yang kita masukkan lewat pembuluh darah ya. Oh, ada ya, Dokter ya? Itu ada. Karena dia infeksinya cukup tinggi. Karena sakit tingginya Tuh. harus dimasukin ke pembuluh Ya, darah. salah satunya misalkan tadi necrotizing tadi itu. Oh iya, necrotizing Ya, itu, Dok. misalkan disebabkan oleh bakteri tertentu khusus yang dia pola infeksinya cukup cepat dan tinggi. Nah, kita berikan intravena gitu atau intravena. melalui pembuluh darah kita. Kayak diinfus gitu, Dok, ya? Infus. Oh, infus. Iya. Oh, berarti dimasukin lewat infus ya. Iya, Nggak pakai- makanya beberapa pasien bisa jadi rawat inap gitu. Untuk masalah gusi Untuk aja nih, masalah Dok, ya. gusi Rawat aja. inap ya. Nginep Iya. di rumah sakit, teman-teman. Untuk ya. menghindari kondisi bahaya. Oh, tadi. kondisi bahaya. Gitu. Oke, Dokter. Langkah terakhir yang ketiga adalah bisa datang ke UGD. ke UGD. Iya, kalau misalkan kita kejadiannya jam 12 malam, jam 2 Nah. malam gimana dong? Gimana, Dok, itu, Dok? Kan nggak ada dokter gigi yang buka Nggak ada praktek. buka, ada praktek. Iya, Mbak Poli pun Kunti. kayaknya tutup sih rumah Mbak sakit. Kunti mungkin yang buka ya. Aduh. Iya. Nah, itu bisa jadi kita ke UGD. Oh, UGD rumah sakit manapun bisa, lebih baik lagi ke UGD rumah sakit gigi dan mulut. Wah, Nah. sekalian nih promosi ya Sekalian kayaknya. gitu. Berarti kalau misalkan ada kegawat daruratan nih, Dok. Hmm. Berarti kita bisa ke IGD-nya rumah sakit gigi dan mulut di Brawijaya sini kan ada ya, Dok? Ada dong. Nah, itu berarti bisa ya, Dok ya? Bisa. Berarti aman ya, Dok ya? Aman, bisa ditangani. Jadi bisa ditangani secara cepat. Jadi Secara mungkin cepat. teman-teman yang lagi di kosan mungkin ya kan Iya. sendirian gitu, ada keluhan di rongga mulutnya yang gawat darurat, langsung aja ke RSGM karena ada dokter giginya. Dokter gigi. Berarti dokter giginya 24 jam ya, Dok ya? Iya, walaupun kita dari rumah pun kita tetap bisa hadir sewaktu-waktu jika ada calling dari IGD, biasanya kan polanya rujukan ya. Polanya Nah, rujukan ya, Dok Jadi ya? UGD dirujuk ke kita akan langsung datang ke rumah sakit untuk melakukan Menangani penanganan kegawatan pada pasien. darurat. Oke, Dokter. Jadi itu menarik sekali ya, teman-teman, karena ini insight baru, karena kayaknya baru pertama kali ya, Dok ya. Pertama di Malang kayaknya. Iya, baru pertama Pertama di Malang, Belum ada kalau- yang lain. Belum ada yang lain. Iya. Kalau di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Brawijaya itu sudah ada banyak sekali spesialisnya ya, Dok ya. Iya. Ada sekitar lebih dari 7 ya, Dok ya. Iya.
Ada lebih dari 7 bidang ya, spesialis, 7 bidang 7 ya. bidang, sorry. 7 bidang spesialis yang dokternya juga sangat profesional seperti dokter Ega ini. Profesional di bidangnya, terutama di spesialistiknya. Oke dokter, mungkin karena waktunya nggak banyak ya kayaknya Oh ini dok ya. siap, oke. Nanti kita mungkin kiat-kiat lah dokter. Mungkin gimana sih dokter cara menjaga rongga mulut biar bagus? Apa bener nih mitos atau fakta sikat gigi makin kenceng makin bersih seperti itu? Mungkin bisa sekalian dijawab, dan mungkin pesan-pesan buat teman-teman penonton untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya, terutama di bagian gusinya. Oke. Silakan dokter Ega. Baik, terima kasih. Jadi gusi ini seringkali dilupakan ya. Orang kalau gigi berlubang akan lebih aware daripada punya karang gigi gitu. Sehingga kami hanya menyampaikan bahwa karang gigi itu ya pagar makan tanaman, seolah-olah dia hanya numpang tapi sebenarnya dia juga ikut merusak dalam tulang dan gusi kita. Betul. Dan cara menjaga yang terbaik adalah dengan menyikat gigi yang teratur dan rajin membersihkan karang gigi ke dokter gigi. Nah, membersihkan dengan sikat ya itu yang penting adalah frekuensinya 2 kali sehari, terutama habis makan. Supaya kita tidak memberikan kesempatan, karena kita kalau habis makan kan tertinggal ya, sisa makanan tertinggal, betul. Memberikan kesempatan bagi bakteri untuk berkembang biak. Nah, kita jangan memberikan kesempatan. Nah, kalau kayak itu kan kita jeda makan kan panjang ya. Nah, habis makan pagi ke makan siang kan cukup panjang. Nah, ini ada waktu untuk bakteri membentuk koloni. Berarti di jeda waktunya itu yang malahan dia itu yang membuat berbahaya. koloni. Iya, betul. Berarti kita harusnya makan terus dong, Dok. Apa kuat perutnya? Ya, jadi menyikat giginya tadi frekuensi yang pertama, yang kedua pakai sikat yang soft ya, supaya enggak merusak halus ya, Dok ya. Iya, supaya enggak merusak gusinya gitu. Karena gusi kita kan lunak ya, jaringan lunak. Betul. Nah, kalau gigi jaringan keras gitu loh. Jangan disamakan. Nah itu jangan disamain teman-teman. Iya, jadi yang soft pun sudah bisa membunuh atau merusak dinding dari bakteri tadi, asal caranya benar gitu. Dan jangan sering-sering pakai obat kumur. Oh, jangan sering-sering. Nah, ini gitu. insight baru, kalau jangan sering-sering pakai obat kumur. Nah, ini. Nah, obat kumur itu biasanya kita pakai untuk kondisi-kondisi tertentu. Misalkan sedang infeksi tinggi atau sedang radang tadi itu yang tinggi, ya kita pakai obat kumur. Tapi dalam kondisi normal, kalau kita pakai obat kumur malah kita membunuh bakteri yang baik tadi. Nah, sehingga malah akan merusak keseimbangan tadi itu. Jadi nggak seimbang itu tadi ya. Berarti malah akan muncul penyakit yang lain, misalkan jamur ya. Paling sering adalah jamur tadi muncul. Berapa kali tuh, Dok, kalau boleh tahu saran dari dokter penggunaan obat kumur itu mungkin berapa kali sehari atau 1 minggu tuh berapa kali gitu? Ya, kalau di kondisi normal enggak perlu. Normal aja. Ya. Normal enggak perlu pakai obat kumur menurut saya. Menurut dokter cukup menyikat gigi aja. Oh, gitu. Sudah cukup ya, Dok? Sudah cukup gitu. Nah, obat kumur nanti digunakan untuk kondisi infeksi. Nah, biasanya dia maksimal 2 minggu atau 14 hari sudah kita hentikan karena ada efek samping yang akan terjadi. Karena tadi membunuh bakteri-bakteri yang lain ya. Dok ya. Oke, dokter. Mungkin untuk kontrol ke dokter gigi itu wajib gak sih, Dok, harusnya? Kontrol ke dokter gigi wajib, sebaiknya memang tanpa keluhan sekalipun. Untuk menjaga selain menyikat gigi kan tadi kontrol ke dokter gigi tanpa ada keluhan, untuk segera check up apakah kita tergolong yang mudah pembentukan karang gigi atau enggak. Ya, kalau kita enggak terlalu mudah membentuk karang gigi ya bisa jadi 6 bulan sekali bisa kita kontrol gitu kan. Kalau tergolong yang mudah mungkin bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali sudah membersihkan karang gigi. Karang gigi itu tadi ya. Oke, dokter. Pembersihan karang gigi di dokter Ega bisa ya, Dok ya? Wah. Dokter David aja bisa ya. Kayaknya ini detektifnya ini. Tahu nih, kayaknya karang gigi sekecil apapun kayaknya kelihatan nih kalau sama spesialisnya gitu ya. Oke, dokter, ini mungkin terima kasih banyak ya, Dok ya. Mungkin ini insight baru dari dokter Ega Lusida, spesialis perio ini tentang kesehatan gigi dan mulut, terutama di bagian gusinya. Jadi teman-teman yang udah dijelaskan tadi banyak ya, ada penyakit-penyakit yang menyerta di bagian gusi. Terutama tadi ada radang gusi, ada gusi kegoyangan, ada necrotizing, ada abses ya, Dok ya. Sampai ada yang trauma oklusi juga ya, Dok. Nah, dan penyebabnya sendiri itu macam-macam, teman-teman. Nggak bisa ditentukan satu hal. Jadi ketika teman-teman mendapati hal tersebut, jangan panik ya, Dok. Jangan panik. Boleh melakukan untuk menghilangkan nyerinya, boleh pakai paracetamol sama ibuprofen ya, Dok ya.
Paracetamol dan ibuprofen boleh diminum untuk mengurangi nyerinya, dan kalau misalkan ada bengkak boleh dikompres pakai es. Nah, gitu ya dokter ya. Dan yang paling penting adalah menjaga kesehatan gigi dan mulut adalah menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Sarannya lagi ada lagi dokter mungkin? Saya rasa cukup, dan jaga kesehatan, jangan sampai stres tadi ya. Oke, itu penting ya teman-teman. Iya. Jadi stres itu bisa bikin nyeri di gusi dan penyakit yang gusi. Iya. Oke, mungkin itu aja dokter. Terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Semoga ilmu yang di-share oleh dokter Ega ini bermanfaat buat teman-teman. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku host undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. bye-bye. Dadah.